Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bersama Dewan Rempah Indonesia berencana menjadikan tanggal 11 Desember sebagai peringatan Hari Rempah Nasional. Keputusan ini muncul dalam pertemuan dan diskusi khusus tentang penetapan tanggal Hari Rempah Nasional yang dilakukan di Hotel Bumi Wiyata Depok pada tanggal 8 Desember 2020 lalu, dan acara yang sama dilaksanakan pula secara daring. Proses pengesahan Hari Rempah Nasional ini masih akan menunggu surat rekomendasi dari UNESCO yang menetapkan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia. Jalur rempah sendiri merupakan hasil dari menggali masa lalu sejarah Indonesia, di mana nenek moyang rakyat Indonesia, para raja dan sultan di Nusantara telah membangun kerajaan maritim dan melakukan perdagangan internasional melalui rempah-rempah. Hasil kajian bersama dan juga hasil rekomendasi akademik ya Pak, tentunya disimpulkan beberapa usulan-usulan. Namun yang kita ambil garis sejarah yang paling kuat dan yang ada dasar sehingga tidak salah untuk menentukan dan memutuskan sebagaimana penetapan Hari Rempah Nasional. Nah, kita sementara mengusulkan ya Pak, bukan sementara, tapi memang dasar usulan itu jadi tanggal hasil kajian itu tanggal 11 Desember. Nah, hanya nanti tinggal bagaimana mekanisme secara administrasi hukum negara untuk membuat satu rekomendasi Kepres yang untuk diusulkan kepada Bapak Presiden untuk ditandatangani. Yang mungkin nanti masih ada berkelanjutan ya Pak ya. Dari kegiatan penetapan pada hari ini mungkin akan ada pemantapan atau penetapan secara finally bersama dengan kementerian terkait yang selaku pemangku kebijakan. Tinggal kita mengikuti saja ya Pak, sebagaimana administrasi. Penetapan tanggal 11 Desember sebagai Hari Rempah Nasional dilakukan dengan melihat aspek kajian akademis dan birokrasi tentang kesejarahan, sosiologi, kebudayaan, demografi, dan geografis. Dalam catatan sejarah rempah disebutkan pada tanggal 11 Desember 1521 Masehi di pelabuhan Pulau Tidore, masyarakat dan Sultan Tidore yang bernama Al-Mansur memberikan hak monopoli dan perdagangan cengkeh kepada Spanyol. Sultan Tidore juga mengizinkan Spanyol untuk mengangkut sekitar 27 ton rempah untuk dibawa ke atas kapal Victoria yang dinahkodai Juan Sebastian de Elcano. Kapal itu berlayar menuju ke Tanjung Pengharapan dan Sevilla di Afrika. Untuk menyemangati kembalinya kejayaan rempah kita sesuai dengan instruksi Pak Presiden kita kan di Banda Aceh, kita harus memberikan kejayaan rempah. Kan dengan Hari Rempah ini kita mengenang waktu zaman Belanda tadi sudah diceritakan sama pakar-pakar ya. Luar biasa yang rempah ini, artinya kedahsyatannya dalam rangka untuk penjajah itu menjajah kita dalam rangka mengambil rempah kita dengan kekayaan triliunan rupiah lebih ya. Mereka bangun negaranya dengan rempah kita, itu luar biasa ini. Makanya Hari Rempah ini supaya menyemangati semua stakeholder untuk kita kembalikan dia rempah. Supaya inilah solid lah, kompak di dalam rangka. Jadi tiap hari rempah kita ingat kita harus kembalikan rempah kita, itu minimal itu. Selanjutnya ya sejarah, dalam sejarah kan ada sejarahnya itu yang harus kita kembalikan lah. Sebagai sebuah organisasi Dewan Rempah sendiri itu pekerjaannya apa sih Pak? Secara umum? Kita secara umum mensinergiskan ya, antara stakeholder ya, antara kementerian lain dengan pelaku-pelaku pengusaha, kemudian petani-petani rempah, kita sinergikan supaya rempah kita betul-betul bisa meningkatkan kualitas kita dan kualitas yang bagus dalam rangka pasar ke dunia. Oke. Sebetulnya sebagai sebuah organisasi, kesulitan utama untuk mengembalikan kejayaan rempah di masa lalu itu apa tuh Pak? Kalau sulit ya, ini sudah saya sampaikan ke Ketua Komisi DPR. Rempah ini kan di Undang-Undang Perkebunan di nomor 39 2014
pemerintah kan memfasilitasi terbentuknya dewan-dewan komoditas itu difasilitasi oleh pemerintah. Nah, sementara untuk kita kesulitan operasionalnya sama sekali tidak ada, Bu, untuk itu masalah gimana kita mau mengembalikan Gaya Rempah organisasi tanpa dana kan saya kira nggak mungkin lah. Akhirnya kita iuran lah dari pensiunan, udah saya pensiun dirjen. Iuran dari itulah kita akan lakukan. Alhamdulillah, tapi terus kita lakukan dengan semangat yang terus menerus ya, di dalam rangka mengembalikan Gaya Rempah kita. Hambatan lain apa, Pak? Kebijakan pemerintah adakah yang tumpang tindih antara departemen yang satu dengan departemen yang lain? Saya kira masing-masing ya punya ini sendiri, punya tujuan tertentu, sehingga ya disitulah kita akan mempersatukan. Intinya satu, cuma moto kita untuk mengangkat Gaya Rempah itu. Walaupun banyak institusi lain, ada jalur rempah, ada budaya rempah, maritim rempah, macam-macam itu. Saya kira intinya kita nggak ada masalah itu, tapi intinya kita tujuannya untuk mengalihkan Gaya Rempah kita supaya petani kita terus sejahtera dari rempah ya. Kira itu. Penetapan Hari Rempah dianggap perlu sebagai upaya untuk mengingat kejayaan rempah-rempah di masa lalu. Namun yang lebih penting adalah kita tetap mau gelisah dan mengembangkan rempah di masa depan. Dan tentu saja menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di belakangnya. Payung hukumnya pertama sekali di tingkat pemerintahan perlu memperbanyak agreement antara pemerintah, government, membuat perjanjian-perjanjian semacam ini. Comprehensive Economic Partnership Agreement yang kita harus buat dengan kawasan atau region. Untuk di Eropa tentu EU CEPA, dengan Australia CEPA, dengan Afrika CEPA, dengan Amerika CEPA. Itu satu. Kita berikan lahan, pemerintah memberikan lahan kepada pelaku ekonomi agar dia bermain secara bebas di lapangan sesuai dengan batasan-batasan koridor yang aman sehingga ada kesenambungan dia dalam berusaha. Itu satu. Kedua, di dalam kaitan dengan ini juga pemerintah juga perlu melindungi produk-produk yang kita hasilkan karena sekarang ini sudah berbau namanya ini branding, maka branding kita harus kita daftarkan sebagai kekayaan intelektual. Kita ini ada sekitar ribuan merek, ribuan jenis tapi belum pernah dipatenkan. Ketiga, peranan LIPI perlu melakukan analisis komposisi dari setiap buah-buahan sehingga kita layak seperti kita. Bapak Ibu kalau beli apel udah katakan dari Amerika, wah di dalamnya ingredient wait. Kita tidak ada, kita jual tanpa cerita. Sekarang kita bukan berjual tapi kita menjual cerita. Nah ini perlu dicatat. Penting adalah beyond dari hari itu sendiri, yakni bagaimana negeri ini kembali menengok apa yang telah diwariskan nenek moyang kita dan diberikan amanah oleh Yang Maha Kuasa pada negeri ini. Rasanya kita harus bersyukur sebagai orang Indonesia. Sebuah negeri yang dipilih oleh Tuhan untuk tempat satu-satunya di muka bumi ditumbuhkan pala dan cengkeh itu. Ini yang lebih penting, bagaimana menggunakan pemberian Tuhan dan sejarah yang telah ditorehkan oleh nenek moyang kita, menggunakan rempah sebagai alat untuk merajut tali kebangsaan, tali persaudaraan tanpa melihat agama, suku, dan bangsa, akhirnya menjadi Nusantara.